Nabi dawuh la'amanna aqwaman min ummati, saya tahu betul kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamah, bihasanatin amthali jibali tihamah bidon. Jadi datang pada hari kiamah dengan membawa amal seperti amalnya gunung Tihamah, bidon, yang bersinar. Jadi membawa amal yang sangat banyak sekali, yang sangat menarik, yang sangat mengagumkan. Fayaj'alullahu haba'am manthura, tapi Allah meleburkan amal-amal itu. Meleburkan amal-amal itu. Fayaj'alullahu haba'am manthura, Allah menjadikan amal-amal itu seperti debu yang tidak ada gunanya. Kemudian qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Seperti apa mereka? Berikanlah sifat-sifat mereka itu. Terus jallihim lana, berikan penjelasan kepada kita, alan nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Berikanlah penjelasan kepada kami ya Rasulullah, jangan sampai nahnu na'lamu, kita mengamalkan amal perbuatan itu sedangkan kita tidak tahu bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sama dengan mereka. Berarti kan memiliki amalan yang musprom, memiliki amalan yang tidak ada gunanya, memiliki amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, seluruh Bapak Kasih penyelenggara, para pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama, dan seluruh rekan-rekan penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah penuh berkah, kita semua dapat berkumpul, kita semua dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat fi min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sowan lagi wonten ngarsa panjenengan semua dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan hari ini adalah awal kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah dari tim panitia dakwah penyuluh agama Islam untuk belajar bersama kepada panjenengan semua. Saya yakin di sini semua para penyuluh senior sudah gudangnya, pusatnya. Bilang biasa kulaan kepada panjenengan semua, kok di sini saya jualan mesti nggak laku gitu ya. Saya di sini juga sama-sama kulaan, saya tidak jualan ya, karena panjenengan semua adalah saya yakin ada kelebihan-kelebihan yang tidak saya miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini tema saya adalah apa tema saya tadi? Lupa. Apa? 3 kelompok manusia yang dikategorikan tidak memiliki hati gitu loh. Saking ikhlasnya saya lupa judul saya itu. Apa saking ngenuhnya, apa saking ikhlasnya itu. Yang pertama adalah tema ini menurut saya sangat menarik. Di tengah pada zaman hari ini, pada waktu hari ini kita
kadang-kadang hanya fokus dandani, kita hanya fokus mempercantik diri, tapi lupa untuk mempercantik hati kita semua. Jadi kita bingung sekali untuk bagaimana kita bisa perfeksionis, tampil dengan yang maksimal, dilihat orang itu menarik, dilihat orang itu memiliki apapun gitu ya. Tapi lupa, kadang-kadang kita lupa bagaimana kita mengolah hati kita supaya hati kita itu betul-betul menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang produktif gitu. Sibuk sekali kita itu ngelola hati kita, ngelola wajah iku rai. Lek macak iku kadang-kadang suwi banget. Ya cowok ya cewek kadang-kadang bingung gitu. Kecewek kayaknya. Maaf kalau ada yang tersinggung gitu loh. Iku lek macak masya Allah. Ada alis dikerok bertekelok digaris meneh kan ya bingung gitu. Dikerok bertekelok terus dilukis. Ya Allah, kok enek wedake dhuwur alis enek wedake, ngisor alis enek wedake, alise kurang dawa dianu, idepe kurang dawa ditambahi. Waduh iku jan repot nggih. Repot kita menata fisik kita, repot menata penampilan kita, tapi kita lupa bagaimana kita menata hati kita. Ingat ada potongan hadis mengatakan Kanjeng Nabi dawuh, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingat pada fisik kita, pada jasad kita ada mudghah. Mudghah itu apa? Gumpalan daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika hati itu baik, gumpalan daging itu kondusif, gumpalan daging itu selamat, maka semuanya sebenarnya selamat. Tapi wa idza fasadat, ketika hati itu rusak ya fasadal jasadu kullu, semua akan rusak. Betapa hebatnya hati itu. Maka banyak orang itu kok ujuk-ujuk wajahnya gitu. Kalau hatinya sehat itu biasanya berperilaku pada tindakannya. Kalau hatinya sehat biasanya terbukti pada ucapannya, pada perilakunya. Tapi kadang-kadang juga tidak cukup di situ juga. Enek wonge guyang-guyu tapi atine iki janjane apa jenenge? Janjane lagi panas gitu loh. Guyang-guyu monggo, nggih, monggo, selamat gitu. Tapi atine mau mangkel. Tapi atine sing mangkel kuwi nggih, ati sing mangkel iku bisa tercermin pada perilaku kita. Kembali kepada tema, mengutip dawuhnya Ibnu Qayyim, utlub qalbaka fi thalathi mawati. Carilah hatimu pada 3 tempat. Kalau kita mau mencari hati kita itu ada apa enggak? Hati kita itu hidup apa enggak? Itu pada 3 tempat. Utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Yang pertama dawuhnya inda sama'il Qur'an. Yang kedua fi majalisidz dzikri. Yang ketiga fi auqatil khalwah. Itu. Kalau kita mau mencari hati kita itu ada enggak sebenarnya hati kita itu? Hati kita itu hidup apa enggak? Yang pertama dah inda sama'il Qur'an. Yang pertama yaitu ketika kita yang pertama kita inda sama'il Qur'an, yaitu ketika kita mendengarkan Qur'an. Kita bisa screening hati kita, ada enggak sebenarnya hati kita? Kenapa Quran menjadi penting bagi kita untuk men-screening hati kita? Ya, ada dawuh innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat Quran itu dibacakan, ketika ayat Quran itu dilantunkan, zadatuhum imana.
akan ada nilai tambah, akan ada nilai positif ketambahan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini perkara yang sulit sekali. Kita sering kan mendengarkan Quran, kita sering banget mendengarkan Quran. Bahkan bukan hanya mendengarkan, kita juga membaca Quran. Tapi kenapa tidak bisa merubah perilaku kita? Kenapa Quran yang kita baca, kenapa Quran yang kita semak, kenapa Quran yang kita kaji tidak bisa merubah perilaku kita? Padahal jelas-jelas wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Ketika dibacakan ayat itu zadatsum imana, bertambah. Ada banyak faktor. Yang pertama, mungkin kita hanya sebatas membaca atau sebatas mendengar tanpa kurang tadarusnya. Tadarus itu bukan jangan salah artikan tadarus Quran itu terus membaca Quran, tidak. Tadarus itu artinya kita mempelajari Quran, betul-betul memahami, menggali isi Quran. Maka pesan itu akan tersampaikan. Pesan apa yang dalam Quran itu tersampaikan, betul. Ibaratnya kulon jenengan niku WA-an, bagaimana pesan itu tersampaikan kalau kita paham isi WA-nya. Anak kecil sekarang fasih bahasa Inggris, iso moco tapi nggak iso ngerti artinya mungkin. Maka pesannya juga tidak akan tersampaikan. Aduh moco, betul kalau kita hanya menilai sisi al-muta'abbad bitilawati. Quran itu membaca saja sudah menilai ibadah, betul. Tapi bagaimana tersampaikan kalau kita tidak memahami Quran? Memahami pembelajaran. Minimal lah kalau panjenengan itu kelasnya moco terjemah itu sudah menambah keimanan kok. Menambah, oh ternyata ayat ini ada kauniyah, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat dan lain sebagainya. Bagaimana? Itu kita membacanya adalah dengan sima'il Qur'annya, dengan cara mengkaji, mempelajari Al-Qur'an. Kita akan tersentuh, jadi pesannya Allah itu akan tersampaikan kepada kita semua. Yang kedua, mungkin kita hanya fokus membaca bil lisan, mungkin tidak membaca dengan biqalbin, dengan hati kita dibaca betul, dengan hati kita. Banyak kisah-kisah itu pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu. Para ulama-ulama dulu itu ngaji Quran itu sampai satu hari khatam 40 kali. Satu hari itu satu rakaat itu bisa selesai 1 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz. Lah kelas kula jenengan traweh kan cepet-cepetan gitu. Sing cepet sing akeh pesertane. Kok imame rodok ndaki-ndaki semakin tersingkirkan, tereliminasi gitu loh. Wah, imame ndaki nggak prospek gitu. Pemene si jamae lemu-lemu, tuwek-tuwek, serapayu imam situ. Ulama-ulama dulu itu betul-betul mengkaji Quran, pengen mengambil intisari Quran seperti itu. Biqalbin. Maka Sayyidah Aisyah tidak berlebihan bagaimana akhlak Nabi, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ya Quran, betul-betul Quran itu tidak hanya dibaca dengan lisan, tapi betul-betul dihayati kemudian dipraktekkan. Pada surah Qaf ya, ini kan ada Allah dawuhkan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Inna fi dzalika la dzikra, sungguh ada peringatan yang keras liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati. Itu loh Quran itu. Jadi Quran itu bisa diolah memang dengan hati. Kalau dibaca ibadah, ndelok mushaf tok niku ibadah. Maka bagi mereka-mereka yang fokus kepada tahfidzul Quran, bagi yang menghafal Quran, membaca mushaf, pegang mushaf, kemudian dia walaupun sudah hafal kemudian dia membaca, itu nilai ibadahnya luar biasa. Bukan terus hafal Quran kemudian dia tidak delok mushaf, aku wis hafal kok, tidak. Inna fi dzalika lidzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Yang pertama itu inda sama'il Quran. Luar biasa kalau pada posisi ini yang pertama ini kita mendengar saja tidak terketuk, membaca tidak terketuk, itu luar biasa. Hati kita pertanyakan. Yang kedua,
fi majalisi dzikri. Yang kedua, hati kita ada atau tidak, hidup atau tidak kepada majelis zikir. Majelis kan banyak, ada majelis sholawat, onok majelis taklim, ada majelis zikir, ada majelis apa? Ghibah, ghibah nggak ada ya, majelis rasan-rasan banyak ya. Apalagi ibu-ibu ngantar anaknya sekolah itu ada grupnya sendiri biasanya. Majelis zikir itu teman-teman nih, majelis yang neng kono itu kudune eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan ya klasifikasinya. Ono majelis taklim di situ menambah keilmuan. Ono majelis solawat neng kono isinya solawat. Walaupun kadang-kadang bukan solawat yang disampaikan. Terus ono majelis zikir. Majelis zikir itu ya kudune eling Gusti Allah. Kok ono majelis zikir enggak eling itu kebangetan. Logikanya seperti itu. Terus kalau yasinan itu majelis apa ya? Kira-kira. Yasinan itu. Majelis zikir ya? Apa majelis taklim itu yasinan itu? Majelis ya taklim ya zikir. Ya majelis ghibah. Repot nih. Kulo rutinan ini keliling saya itu kalau malam Jumat itu mesti keliling. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, gelangnya anyar kan. Oh. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kayak asli apa rambuh orang itu. Iling kok Yasin loh, maca Yasin loh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berkata gepeng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasa teman-teman gepeng berkata. Iku majelis zikir. Kok sampai majelis zikir enggak bisa eling Gusti Allah kan kebangetan. Nggih. Padahal Allah apa hadisnya itu inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Malaikat itu memang yaltamisuna ahla dzikr ya. Keliling goleki ndi sing betul-betul wong sing eling karo aku ndi. Orang-orang yang apa namanya? Mengingatku ndi. Majelis zikir. Jangan sampai kayak yang kedua ini. Sing pertama ngurungone Quran iku atine dhewe iki enggak terenyuh. Majelis zikir ora malah eling Gusti Allah tapi malah eling liyane. Yo, nggone majelis zikir tempatnya kita untuk ingat kepada Allah. Tapi malah kita lupa kadang-kadang kepada Allah. Salat komunikasi dengan Allah. Allahu Akbar. Wah ya Allah, kemang lawangnya tak kunci durung. Kuncine omahku piye mang, utangku piye, waduh cicilanku piye, sami Allahu liman hamidah. Ora nutut kita iki wulan iki minus kita iki. Assalamualaikum warahmatullahi, pengen nyokot ya Allah piye iki. Lha wong sarana-sarana yang seharusnya kita ingat kepada Allah kita kok lupa, berarti kita tidak memiliki hati. Yang terakhir adalah fi auqatil khalwah, pada tempat-tempat yang sepi. Tempat sepi itu kemungkinan dua. Kita butuh enggak sebenarnya untuk sesekali beberapa waktu untuk menyendiri? Perlu enggak sebenarnya kita itu? Perlu sekali, Bu. Jadi jenengan di rumah itu harus ada spot khusus, tempat khusus untuk khalwah yang tidak bisa diganggu siapapun, sampai anak sampai istri gitu. Ben lak cek out COD penak. Perlu banget kita berkhulwah. Perilaku khulwah itu menyendiri jadi keramaian, menyendiri jadi pikiran-pikiran yang tidak baik. Maka kemungkinan dua, wong kita menyisih dari tempat yang ramai itu kemungkinan dua. Kalau tidak bertambah imannya, yang kedua adalah kita semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita tidak ingat kepada Allah. Yang kedua adalah kita semakin bermaksiat kepada Allah. Logis, kita bermaksiat kepada Allah karena kita merasa tidak diawasi Allah. Kalau kita sedang merasa diawasi Allah, kita sedang merasa dikontrol Allah, dimonitoring Allah, selalu gerak-gerik kita dalam pantauan Allah, kita tidak mungkin melakukan dosa.
Kok kita melakukan dosa berarti kita sedang merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis mengatakan la'alamanna aqwaman min ummati. Nabi dawuh la'alamanna aqwaman min ummati. Saya tahu betul kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamah bihasanatin amthali jibali tihamah bidon. Jadi datang pada hari kiamah dengan membawa amal seperti amalnya gunung Tihamah bidon yang bersinar. Jadi membawa amal yang sangat banyak sekali, yang sangat menarik, yang sangat mengagumkan. Fayaj'alullahu haba'am mangthura, tapi Allah meleburkan amal-amal itu. Meleburkan amal-amal itu. Fayaj'alullahu haba'am mangthura, Allah menjadikan amal-amal itu seperti debu yang tidak ada gunanya. Kemudian qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Sifhum lana. Seperti apa mereka? Berikanlah sifat-sifat mereka itu. Terus jalihim lana, berikan penjelasan kepada kita. Alan nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Berikanlah penjelasan kepada kami ya Rasulullah, jangan sampai nahnu na'lamu, kita mengamalkan amal perbuatan itu sedangkan kita tidak tahu bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sama dengan mereka. Berarti kan memiliki amalan yang musprom, memiliki amalan yang tidak ada gunanya, memiliki amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ingat, mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna. Dia sholat malam. Ibaratnya dia melakukan qiyamul lail. Dia juga bersedekah. Dia juga ahli puasa. Dia juga ahli sedekah. Hajinya sudah berkali-kali, dan umrohnya berkali-kali sampai buka travel misal. Walakinnahum aqwamun, tetapi mereka idza khalau, ketika dia sendiri, wa idza khalau bimaharimillahi intahaqahuha, ketika dia sendiri dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dia melarangnya. Lek apik pas ketok wong akeh iku ketoke ya amalane padha karo kanca-kancane, nggih. Ketika dia di hadapan publik itu dia bagus, ketika diketahui orang dia itu bagus, tapi wa idza khalau, ketika dia sendiri, posisinya dia tidak bertemu dengan orang, nggih. Bimaharimillah intahkahuha, dia mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu potensinya dua. Fil khalwah, fi awqatil khalwah, itu potensinya dua. Kalau enggak dia itu bertakwa kepada Allah, tambahnya takwaan kepada Allah. Yang kedua berarti nopo? Dia akan lebih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kan melakukan, kadang-kadang kita juga sering, naudzubillah min dzalik. Kita punya HP, kita punya HP. HP itu siapa yang mengawasi? Kan tidak ada. Yang mengawasi HP penggunaan adalah kita sendiri. Lho ngisi password dhewe kadang-kadang bojone ndelok ya ora oleh. Wih bahaya, mulai HP kok enggak oleh didelok bojone, itu dipertanyakan itu ya. Harus diblokir, itu disadap itu harusnya. Karena dengan HP kita bisa mengakses, kita bisa menjangkau apa saja yang kita inginkan. Menghendaki A, menghendaki B, menghendaki C, kita bisa. Ya kan? Perilaku kita kan sebenarnya di rekaman HP ini sebenarnya. Maka bagi saya, kalau media sosial kita itu yakin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ketik itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah media sosial ini dengan baik. Jangan mengumbar kebencian, jangan provokatif, kemudian jangan dan lain-lainnya, gitu. Maka saya ketika mungkin beberapa kali ngaji saya live kan itu, mudah-mudahan ini
bukan hanya sekedar untuk SKP saja gitu loh. Tapi di hadapan Allah dihisab gitu loh. Ya kan? Ya pertama karena SKP ya. Ya, nggak pengen viral gitu loh, nggak pengen viral. Kan pengen viral tapi nggak viral-viral gitu. Gitu loh. Karena SKP mungkin saya nge-live. Ya. Betul-betul kalau tunjukkan saya itu kerja gitu loh ya. Gitu loh. Kerjanya ngaji gitu. Gitu. Tapi kalau yakin bahwasanya apa yang kita upload di media sosial itu akan dihisab oleh Allah, maka gunakan dengan cara yang baik. 3 itu ya. Pertama, inda sima'il Quran, ketika kula jenengan sedaya ngaji Quran, mendengarkan Quran fi majalisi dzikri fi awqatil khulwah. Fa illam tajidhu dzalik ya. Fi hadil mawatin nggih. Fas'alullaha ayyamunna qalbak fa innahu la qalbalak. Ketika kula panjenengan semua tidak menemui pada 3 tempat ini hati kita nggih. Ketika yo ngaji ku enggak tergetar, enggak ada perubahan positif, majelis zikir yo iling tonggone, iling utangi gitu. Ketika khullah malah maksiat karo Allah, berarti fa innahu la qalbalak. Maka pastikan kita tidak memiliki hati yang hidup. Maka pada redaksi itu ayyamunallah alaika. Kita meminta kepada Allah diberikan hati yang hidup ya, diberikan hati yang selamat sehingga kita betul-betul meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yaumala yanfa'u malu wala banun, di mana harta kita, popularitas kita, jabatan kita, relasi kita, dagangan kita, yaumala yanfa' tidak memberikan manfaat, anak kita yang kita banggakan, anak kita yang kita didik tidak memberikan syafaat, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Nah, gitu ya. Jadi betul, pokoknya kuncinya hati. Pokoknya hati ini sumringah, mesti wajah ini cerah gitu loh ya. Didelok nyeneng walaupun elek. Gitu loh. Wis toh, walaupun enggak skincarean, masya Allah, atine mesti seneng. Coba atine ruwet, utangnya ra rampung-rampung, merwongot walaupun guyu. Nah, tapi guyu niki gak penak ngono lho. Iya toh? Delok lho, sing wonge bulet-bulet iku mesti wajah iki didelok gak nyenengno. Tapi wonge walaupun minus, wajahnya minus lah semisal ya. Tapi lah atine seneng, ya Allah kok menghibur banget ya. Ndelok iki ayem, ndelok iki pengen nyangoni ngono enek kok. Loh, kalau saya kan nggak nyangoni ya, semangon gitu loh, pawaan ya. Ngaten ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini betul-betul bisa membawakan perubahan kepada diri kita. Ini sebagai pengingat kita, sebagai pengeleng-eleng kita bahwasannya kita itu besok sowan kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat, hati yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, anggenipun kawula matur kathah klentah-klentunipun. Sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sepuh mon. Hitungnya jelas berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka ta'ala kulli ashab rasulillah ya jama'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ja'ali sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi ta'limina wa barik lana fi ma'adina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Allah wa barik lana fi awlatina wa barik lana fi awlatina ya Allah wa barik lana fi awlatina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'una. Allahumma ballighna ya Allah, ballighna ya Allah, ballighna
ya Allah Makkah wal Madinah li adai nusukina wa li zirati haramika wa harami habibika Sayyidina Muhammad yusran wala usran ya Allah yusran wala usran yusran wala usran wa harati wa salamah Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim